Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sepanjang hari ini tak sedikit pun Pelangi beranjak dari sisi suaminya. Keluarga dari kedua belah pihak memutuskan meninggalkan mereka berdua saja demi memberi ruang untuk saling mendekatkan diri. Pelangi menemani, merawat, dan menyuapi makan suaminya dengan penuh kasih sayang. Ujian kali ini bagai sebuah jembatan yang turut mendekatkan hati keduanya. Retak pada tulang kaki benar-benar membatasi ruang gerak Awan. Seharian terus terbaring membuat tubuhnya terasa lengket, sehingga Pelangi segera membasuhnya dengan handuk basah. Tatapan hangat Awan pun tak pernah lepas dari wajah istrinya yang selalu tampak kemerah-merahan, sangat cantik. Awan merasa perlakuan Pelangi saat ini sangat tidak sebanding dengan perbuatan buruk Awan terhadapnya. Ia malah sering menyakiti perasaan wanita yang seharusnya ia jaga dan cintai dengan segenap jiwa dan raganya. "Kamu terlalu baik, aku merasa sangat tidak pantas untuk menjadi suami kamu." Pelangi tersenyum, tangannya meremas handuk kecil di tangannya. Wajah suaminya adalah bagian terakhir yang ia basuh. Setelah selesai, ia meletakkan wadah kecil ke atas meja. "Kita bisa hijrah sama-sama." Hijrah, sebuah kata yang menciptakan kerutan tipis di kening Awan. Pikirannya langsung membedah kata hijrah, membentuk sebuah kesimpulan yang ia artikan sebagai pindah. Memang kita mau imigrasi kemana? Pelangi pasti sudah menyemburkan tawa jika tidak mengingat suaminya sedang dalam keadaan sakit. Akhirnya hanya tawa kecil yang keluar dari bibirnya. Hijrah adalah berpindah dari keadaan yang semula buruk menjadi keadaan yang lebih baik, dari kondisi yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Sebuah proses untuk terus-menerus memperbaiki diri, memperbaiki cara berucap dan bersikap. Kelembutan Pelangi dalam menjelaskan sesuatu membuat Awan kembali terpaku. "Kamu mau mengajari aku? Aku pasti akan sangat merepotkan kamu. Bahkan aku tidak tahu cara wudhu yang benar. Aku juga masih sangat banyak kekurangan. Kita belajar sama-sama ya." "Kamu tidak merasa berat memiliki suami seperti aku. Seharusnya suami yang membimbing istri, tapi malah sebaliknya." "Kalau begitu, aku akan menjadi lenteramu dalam kegelapan, dan kamu akan menjadi jalanku untuk menuju surga." Apabila seorang wanita selalu menjaga sholatnya, menjalankan puasa, menjaga diri dari perbuatan zina, dan selalu taat kepada suaminya, maka dia akan masuk ke surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Mereka saling berpegangan tangan dengan jari-jari yang saling bertaut. Awan menatap mata istrinya semakin dalam. "Terima kasih, Pelangi. Terima kasih juga sudah melewati masa kritis dan terbangun dalam kondisi yang lebih baik," balas Pelangi. "Kamu tahu, tadinya aku sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit. Aku sempat menyerah, tapi sesuatu membuatku bertahan." "Sesuatu apa?" tanyanya. "Aku mendengar suara lembut yang memanggilku Habi." Pipi Pelangi seketika merona merah. Awan membeku menatap Pelangi yang tengah kesulitan menyembunyikan rona merah di wajahnya. Sikap malu-malu yang ditunjukkan Pelangi sangat terasa menggemaskan baginya. Kulit wajah yang tampak putih bersih tanpa noda membuat rona merah di wajahnya terlihat sangat jelas. Ingin sekali Awan membelai wajah itu hingga memaksa otaknya berpikir keras bagaimana cara agar dapat melakukannya. "Kamu sakit ya? Pipi kamu merah." Bukannya berkurang, rona merah di wajah Pelangi malah terlihat semakin jelas. Bahkan rasa panas terasa merambat ke seluruh bagian wajahnya. "Tidak apa-apa, Mas," jawabnya gugup.
Masa sih? Coba sini aku lihat. Awan menarik lengan Pelangi hingga terduduk di tepi tempat tidur. Sikap lembut yang membuat Pelangi seketika menundukkan pandangan. Awan meletakkan tangannya di kening, kemudian turun ke pipi. Kala tangan hangat itu menyentuh wajahnya, tubuh Pelangi bereaksi dengan cepat. Ia gemetar. Ini adalah pertama kali ia disentuh oleh seorang pria selain ayah dan Zidan, dan Awan dapat membaca reaksi istrinya itu. "Mas, aku mau bawa itu ke kamar mandi dulu." Pelangi menunjuk wadah berisi air dan handuk kecil yang tadi ia gunakan untuk membasuh tubuh Awan. "Tunggu sebentar." Dengan cepat, Awan menarik pergelangan tangan Pelangi. "Ada sesuatu yang mau aku katakan." "Apa?" tanya Pelangi dengan pandangan tertunduk. "Mungkin kamu sudah bosan mendengarnya, tapi aku benar-benar minta maaf untuk semua kesalahanku selama ini." Awan menjeda ucapannya dengan hela nafas panjang. "Aku terlalu banyak menyakiti kamu, melalaikan kewajibanku sebagai suami, dan tidak memberikan hakmu sebagai istri. Dan setelah semua keburukan yang kulakukan, dengan mudahnya kamu memaafkan aku. Kita akan memulai semuanya dari awal dan membuka lembaran baru." Awan mengangguk pelan, keduanya larut dalam tatapan itu. Pelangi semakin berdebar saat Awan menariknya sedikit lebih maju, hingga bibir pria itu hampir menyentuh kening. Namun suara ketukan pintu yang terdengar secara tiba-tiba berhasil menunda ciuman itu. Keduanya refleks saling menjauh dengan wajah yang sama-sama memerah. Pintu terbuka, disusul oleh kemunculan Zidan dari balik pintu. "Assalamualaikum, Kak." "Ganggu aja loh." Namun makian itu hanya diteriakan dalam hati. "Waalaikumsalam," balas mereka bersama. Seperti biasa, pemuda itu tersenyum ramah ke arah kakak dan kakak iparnya. "Ibu minta aku kemari membawa makanan untuk kakak." Pelangi meraih paperback pemberian Zidan, lalu meletakkan ke atas meja. Ia memang belum makan sejak siang tadi karena sibuk mengurus suaminya. "Terima kasih, Dek. Maaf membuat kamu repot." "Sama sekali tidak, Kak." Zidan mendekati pembaringan dan menatap kakak iparnya. "Kak Awan, bagaimana keadaannya? Mendingan?" "Jauh lebih baik," jawabnya. "Ibu bilang kamu yang mendonorkan darah untuk kakak. Terima kasih, Zidan." "Sama-sama, Kak. Syafakallah." "Ya udah, sekarang lo pulang. Gua ada urusan sama kakak lo." "Oh iya, Kak. Ibu minta aku tetap di sini menemani kakak. Katanya biar kakak ada yang menemani," ucap Zidan kepada Pelangi. Hela nafas panjang dari Awan pun terdengar. Zidan membalikkan tubuhnya setelah melihat wajah Awan yang cukup mendung. Reaksi lucu yang memaksa Zidan untuk mengatupkan bibirnya demi menahan tawa. Awan tertidur setelah meminum obat, sementara Pelangi dan Zidan sedang mengobrol di sofa. Pelangi menceritakan tentang keinginan suaminya yang ingin belajar memperbaiki diri. Zidan pun turut mengaminkan niat baik kakak iparnya. "Alhamdulillah, aku ikut senang Kak Awan mau hijrah. Semoga menjadi imam yang baik untuk kakak dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah." "Amin. Terima kasih, Dek. Dalam proses belajar itu, mungkin kakak akan butuh bantuan kamu. Kamu tahu kan seperti apa Mas Awan sebelumnya? Tidak mudah meninggalkan kebiasaan lama yang berhubungan dengan kenikmatan dunia." Zidan mengangguk penuh semangat. "Insya Allah, Kak. Kita akan sama-sama belajar bersama Kak Awan." Pelangi mengusap bahu adiknya. "Sekali lagi, terima kasih, Dek. Kakak mana yang tidak akan merasa beruntung memiliki seorang adik seperti kamu?" Mulai deh bahasa rayuannya keluar. Mereka pun tertawa bersama.
Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari ketika awan terbangun dari tidurnya. Hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah pelangi yang tengah menjalankan sholat malam. Ia tersenyum, wajah pelangi begitu teduh tanpa beban. Awan menatap sofa bed tak jauh dari tempatnya berbaring. Tak terlihat Zidan di sana. "Zidan di mana? Bukannya tadi katanya mau nginap di sini ya?" tanya Awan sesaat setelah Pelangi selesai sholat. Pelangi melipat mukenanya dan memasukkan ke dalam tas. "Aku suruh pulang, Mas. Besok dia ada kuliah." "Oh," jawabnya singkat. "Kamu belum tidur sejak tadi?" Sambil tersenyum, Pelangi menggeleng. "Aku belum bisa tidur, makanya sholat dulu." "Ya sudah, kalau begitu sini dulu sebentar." Awan mengulurkan tangan dan segera disambut oleh Pelangi. Satu hal yang membuat Pelangi terus berdebar hari ini, sikap Awan sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Ia yang tadinya dingin menjadi hangat dan perhatian. "Sekarang kamu tidur ya, aku tidak mau kamu jadi sakit karena kurang istirahat. Kamu dengar sendiri kan tadi kata dokter, kakiku tidak begitu parah." "Iya Mas, aku akan tidur, tapi kalau Mas butuh sesuatu, bangunkan aku ya." Awan mengangguk. Dalam hitungan detik dan gerakan yang sangat tak terduga, ia telah berhasil menarik Pelangi hingga bibirnya menyatu dengan kening. Mata Pelangi terpejam rapat, jantungnya semakin berdebar merasakan ciuman yang dalam dan lembut. Untuk beberapa detik, waktu seakan terhenti. Pelangi baru tersadar ketika tangan Awan mengelus puncak kepalanya yang terbalut kimar. Saking gugupnya, ia sampai gemetar, dan sayangnya terlihat sangat jelas. Rasanya Awan ingin meledakkan tawa saat itu juga. Baginya, Pelangi sangat berbeda dengan gadis-gadis yang selama ini berteman dengannya. "Selamat tidur," ucap Pelangi pelan. "Habinya mana?"